Rindu Ki Haji Muhammad Uthman Al-Ishaqi dan Ki Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Wabil khusus kepada keluarga besar Pondok Pesantren Bumi Istighfar, beliau pengasuh Pondok Pesantren Kiai Muhammad Jamil dan seluruh ustadz, ustadzah, santri, santriwati, kepada yang kami hormati Muspika Kecamatan Gedangan dan seluruh daripada teman-teman yang hadir, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Suasana sejuk, bukan hanya sejuk karena kita majelis di pinggir atau di atas kali, akan tetapi sejuknya suasana ini karena nikmatnya berzikir bersama-sama dengan racikan dan ramuan yang sudah jelas-jelas dirasakan oleh jutaan saudara-saudari muslim kita di bumi Nusantara tercinta Indonesia, di dalam Majlis Al-Khidmah yang telah dirintis dan didirikan oleh guru kita bersama Ki Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Semoga semuanya yang hadir digolongkan orang-orang yang istiqomah di dalam hadir majlis ini insyaallah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Tetapi ada sebagian orang yang sudah jelas-jelas banyak yang tenang, banyak yang tentrem, banyak yang ayem, banyak yang senang di majelis. Ada aja orang yang tidak senang dengan perkumpulan seperti ini. Ada orang yang tidak betah terhadap perkumpulan seperti ini. Ada orang yang benci, na'udzubillah min dzalik, terhadap perkumpulan ini. Dikatakan di dalam syair, fasyamsu la tazalu tali'atan wa in syamushat mahasinuha bi'ainil armadi. Kalau misalkan ada orang yang tidak melihat terangnya cahaya matahari karena penyakit mata yang dia derita, itu tidak sedikit pun mengurangi terangnya, sinarnya daripada cahaya matahari. Matahari tetap akan bersinar walaupun dipandang oleh mata-mata yang penyakitan. Begitu pula majelis ini insyaallah tetap akan selalu berkibar, tetap akan selalu menyebar walaupun ada di antara umat yang tidak menyukainya. Allahumma. Kenapa? Karena pondasinya ketakwaan kepada Allah, pondasinya ikhlas untuk menuju ridha Allah, pondasinya kasih sayang kepada seluruh hamba-hamba Allah dari umat baginda agung Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang berpondasikan ridha Allah, berpondasikan kasih sayang Nabi Muhammad yang diteruskan kepada umat, tidak akan mungkin bisa dihancurkan, tidak akan mungkin bisa digoyahkan, karena sangat kokoh, penuh bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Wallah yu'amilna bi qisti, wallah yu'amilna bi fadlih, wa la yu'amilna bi qisti adlih. Semoga Allah Ta'ala senantiasa bermuamalah kepada kita dengan maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha penyayang dan pengasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau dilihat dari banyaknya dosa kita, kotornya hati kita, malasnya tubuh kita untuk beribadah, banyaknya maksiat yang kita lakukan, apakah kita pantas untuk duduk di majelis ini? Kalau dilihat daripada kotornya hati kita, banyaknya dosa kita, berlumpurnya kita di dalam lubang maksiat, tidak ada satupun di antara kita yang pantas duduk di majelis ini menyebut nama Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wallah yu'amilna bi fadlih. Akan tetapi semoga Allah Ta'ala selalu bermuamalah kepada kita dengan maha memberi anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yu'amilna bi qisti adlih. Akan tetapi muamalah kepada kita, Allah kepada kita, semoga bukan dengan adilnya Allah. Kalau Allah bermuamalah kepada kita dengan adilnya Allah, siapa yang pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti diceritakan, ada seseorang yang nanti ketika di alam akhirat
disuruh sama Allah Ta'ala masuk ke dalam surga dengan rahmatku, maka sang hamba tersebut mengatakan, la ya Rabb bi amali, masukku ke dalam surga dengan amalku. Ratusan tahun, ratusan sujud, ratusan sebutan namamu aku sebut dengan lisanku, masa ini tidak bisa memasukkanku ke dalam surgamu? Maka akhirnya tidak jadi dimasukkan ke dalam surga. Apa yang terjadi? Ditimbang amal pahalanya dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan terbukti bahwa nikmat Allah jauh lebih besar daripada amal yang dilakukan oleh hamba tersebut. Ini kalau orang yang hidupnya ratusan tahun, bagaimana dengan kita jemaah yang dimuliakan Allah? Setelah terbukti kalau ini tidak pantas masuk ke dalam surga dengan amalnya, maka Allah menurunkan kitanya, masukkan ke dalam neraka. Akhirnya dia berkata, la ya Rabb adkhilnil jannah birahmatik, masukkanlah-Ku ke dalam surga dengan rahmatmu, bukan dengan amalku ya Allah. Inilah kiasan daripada sabda baginda Nabi Muhammad SAW, la yadkhula ahadukumul jannah bi amalih, tidaklah satu pun dari kalian masuk ke dalam surga dengan amalnya. Di antara kita ada yang merasa sudah ikut zikir, sholat ini dan itu, merasa calon ahli surga. Rasulullah menjawab, satu pun orang masuk surga bukan karena amalnya. Dan sahabat ini bertanya, bingung, abwa'la anta ya Rasulullah, walaupun engkau ya Rasulullah, apakah dengan amal yang kau lakukan, perjuangan, sabar, bersyukur, yang berada di puncak yang dilakukan oleh seluruh makhluk ciptaan Allah, tidak pantas memasukkan ke dalam surga? Rasulullah menjawab, wala ana, walaupun aku, dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala murni karena rahmat dan besarnya kasih sayang Allah Ta'ala. Ya Rabb, semoga seluruh yang hadir tergolong min ahlil jannah. Amin. Dan tergolong yang dimasukkan ke dalam surga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Walaupun aku illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, aku pun tidak masuk surga dengan amalku, akan tetapi Allah selimuti aku dengan rahmatnya, dijadikan semulia-mulia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya lah masuk ahli surga dengan syafaat baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadirmu di majlis ini sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, seistiqomah-istiqomahnya menghadang rahmat yang Allah turunkan di majlis seperti ini. Begitu pula seluruh ibadahmu yang kau lakukan menghadang-hadang, mengadang-adang rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Adapun kalau secara sejatinya, sesungguhnya, kalau dibayangkan dosa kita yang sangat banyak, ya Allah, siapa di antara kita yang mampu mengontrol gerak-gerik matanya? Siapa di antara kita yang mampu mengontrol gerak-gerik hatinya? Tidak pernah terlepas dari segala macam kesalahan hati, tidak pernah terlepas dari kesalahan mata, telinga, dan lain sebagainya. Siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwa seluruh anggota tubuh kita tidak pernah berbuat kesalahan? Ya Allah, siapa di antara kita yang berani menjamin? Bahkan kadang kita melihat orang yang kita lihat cacatnya, bukan baiknya. Ketemu orang yang dilihat pecinya, ketemu orang yang dilihat kerudungnya, ketemu orang yang dilihat ininya, dan mata kita mencacat, hati kita berbicara, dan mulut kita tersenyum kepada orang tersebut. Busuknya hati kita yang tahu hanyalah Allah. Di tempat inilah kita berusaha untuk bersihkan hati yang kotor ini.
dengan bersama-sama jamaah Majelis Al-Khidmah yang telah dibimbing oleh Guru Mulia Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cantumkan kita ke dalam orang-orang yang selalu bersama beliau, bersama Kiai Haji Muhammad Uthman Al-Ishaqi, bersama Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal. Makanya kalau misalkan engkau wahai hamba-hamba Allah, wahai makhluk yang diciptakan Allah dengan segala macam jenis kelemahan, yang paling tahu lemahmu ialah dirimu sendiri. Ketika engkau mengetahui bagaimana penuhnya dosanya dirimu kepada Allah, pelanggaran-pelanggaran perintah kepada Allah, engkau tidak menjauhi larangan, malah engkau menerabas larangan Allah. Engkau tidak melaksanakan kewajiban, malah engkau tinggalkan kewajiban yang Allah Ta'ala perintahkan. Maka hendaknya engkau menyesal, engkau mengakui, dan engkau memohon ampun kepada Allah sesering-seringnya dan sebanyak-banyaknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Manusia yang menjadi suri tauladan kita ialah baginda yang mulia, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Ya Rabb, semoga seperti mana engkau pertemukan kami dengan orang-orang soleh di majlis ini, perjumpakanlah kami dengan pemimpin orang soleh yang bernama baginda Nabi Muhammad SAW, baik di dunia, dalam mimpi ataupun dalam keadaan terjaga kami, ataupun kelak di alam barzah kami, ataupun kelak di alam akhirat kami. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Siapa di antara kita yang tidak mau ketemu dengan Nabi Muhammad? Mungkin di antara sebagian besar jamaah ini hadirnya di majelis ini karena wujud kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana setiap majelis daripada majelis Al-Khidmah yang sudah didirikan dan dibimbing oleh Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, di dalam setiap majelisnya menyambungkan semua para murid-muridnya, para mu'takidnya kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Karena kita tidak mungkin bisa merasa cukup dari Rasulullah, kita akan selalu merasa kurang sambungan hati kita kepada Rasulullah. Bayangkan sahabat yang berjumpa dengan Nabi 24 jam bersama Rasulullah. Mereka mengakui yang kami kenal dari Nabi Muhammad itu hanya bayangannya saja, belum hakikatnya. Wallahi la ta'rifu ma la ta'rifa min Rasulillahi illa qadra dhil. Seperti perkataan Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni ketika dijumpai oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, ketika mau berpisah, maka Uwais Al-Qarni berkata kepada Umar ibn Al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar ibn Al-Khattab mertua Rasulullah. Umar ibn Al-Khattab orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, bahkan dimakamkan di samping daripada Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ali bin Abi Thalib yang semenjak usia sangat dini sudah tinggal di rumah Rasulullah.